Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bung Brani. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat dan ikan-ikan mas koki yang teman-teman pelihara di akuarium juga dalam keadaan sehat. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin bercerita dan juga berbagi pengalaman dengan teman-teman sekalian tentang kondisi akuarium ikan mas koki saya yang terdampak ya pemadaman listrik 2x24 jam itu tidak menyala pompanya dan juga aeratornya. Jadi memang akuarium ini tanpa aerator AC/DC, cuman air saja ya, tidak diganti juga airnya, tapi alhamdulillah ikannya di sini sehat-sehat, tidak mengalami sakit teman-teman. Kecuali ada satu ekor ikan yang saya pindahkan dari akuarium 60 cm ke sini, karena kalau misalnya saya tetap pelihara di tank 60 cm, kondisi akuariumnya dipenuhi lumut. Kalau misalnya lumutnya saya bersihkan, tidak disedot oleh filter, maka airnya akan hijau. Jadi ikannya saya pindahkan ke sini. Untuk tank 60 cm tidak saya fungsikan lagi untuk pemeliharaan ikan mas kokis untuk sementara, karena ikannya memang tidak ada teman-teman. Ikannya cuma tinggal satu ekor, dan di tank 150 cm ini 4 ekor teman-teman. Di tank 1 meter ikannya juga tidak ada lagi ikan mas kokinya, karena kemarin ya sekitar 3 bulan yang lalu itu kondisi banjir di tempat saya, kondisi air itu kurang baik untuk pergantian air akuarium ikan mas koki. Jadi ikan saya tidak tertolong teman-teman. Jadi ada beberapa yang mati, saya pindahkan ke sini juga, ada juga mati di tank 60 cm juga mati. Jadi ya tersisalah ini. Kenapa saya tidak pelihara di tank 1 meter? Karena rencana saya mau perbaiki dulu filter akuarium ikan mas koki saya. Rencana yang tank 150 cm ini mau saya bikin sistem filtrasi sump filter, tapi tidak melubangi kaca, sistem overflow. Di tank 1 meter rencananya seperti itu juga teman-teman. Nanti yang tank 60 cm di teras rumah itu jadi filternya, yang tanknya itu tank 1 meter. Yang ini nanti tank 150 cm mau dibelikan sump filter tersendiri dia ya. Nah lanjut, kita balik ke cerita saya tadi. Ikan ini selama 2 hari itu tidak saya kasih makan teman-teman. Ini bisa teman-teman lihat food timernya itu tidak ada ya, pinnya tidak ada di sini. Kenapa saya puasakan? Karena kalau dikasih makan itu tentu saja ikannya akan buang kotoran teman-teman. Jadi kotoran akan menumpuk di bagian dasar akuarium dan bisa menjadi bom amoniak untuk ikan-ikan yang saya pelihara. Jadi di dalam tank ini ikan manfishnya banyak nih teman-teman, ada 5 ekor nih, besar-besar. Karena di tank 60 cm ada 2 ekor saya pindahkan ke sini juga ya. Jadi saya perhatikan memang ikan manfishnya tidak jahil ke ikan mas koki, cuma dia kejar-kejaran sama ikan manfish saja teman-teman. Nah ini ikan yang saya maksud dari tank 60 cm, dan saya perhatikan ini dia mulai aktif di akuarium ini teman-teman. Mungkin karena ya ikannya banyak, jadi mulai aktif lagi. Nah ini ikan ini selama 2 hari itu baru tadi ya, sudah maghrib itu saya kasih makan 1 kali secara manual, dan ikannya lahap sekali makan karena ya 2 hari puasa. Nah kondisi air akuarium saya ketika 2 hari itu pemadaman listrik ya, airnya berkabut teman-teman, tidak jernih sejernih yang pada saat ini. Nah di bagian dasar itu menumpuk kotoran ikan mas koki banyak sekali. Tapi yang saya perhatikan, ikan saya itu berenangnya tidak seaktif ini teman-teman. Dia bergerak di bagian tengah akuarium, tapi tidak seaktif ketika aerator dan pompanya ini menyala ya. Ini kondisi airnya belum saya ganti, rencananya besok karena libur kerja. Besok ini mau saya ganti sekitar 60% sampai 80% ya. Saya seginilah ya, sebatas pompa ini nanti saya ganti, karena ya 2 hari mineral pada air akuarium ini pasti ya berkurang banyak sekali ya.
harus benar-benar diganti banyak ya. Kemudian untuk filter mekanisnya juga mungkin saya akan bersihkan ya, sudah saya ganti, nanti saya bersihkan. Kemudian besoknya saya bersihkan lagi, karena ya di sini kondisinya kalau biasanya kalau diganti air banyak ya sampai 80%, ikannya nanti stres tuh, buang kotoran banyak. Nanti filternya dibersihkan lagi ya 1 hari setelah membersihkan media filternya. Jadi alhamdulillah ikan saya tidak kenapa-kenapa ya selama 2 hari ini. Faktornya adalah saya tidak kasih makan ikan mas koki ini. Kemudian ikan yang saya pelihara di dalam tank ini sedikit teman-teman. Lain cerita kalau misalnya di tank 150 cm ini saya pelihara lebih dari 7 ekor. Kemungkinan pasti ada yang mengalami kematian, karena 2 hari itu lama teman-teman, 2 kali 24 jam, tidak ada pasokan oksigen dan lain sebagainya. Pasti ikan mas koki akan mati ya, itu sudah saya alami. Nah di sini ikan yang saya pelihara tidak banyak, dengan tank sebesar ini 150 cm lebar, 60 tinggi 65, volume airnya sekitar 500 literan ya. Ikannya cuma 5 ekor seperti ini ya, masih aman lah ya selama 2 hari. Nah kenapa saya tidak pakai aerator ACDC? Karena memang ya di sini kondisinya teman-teman, pada saat ini ya aerator saya itu 2 aerator mengalami kerusakan. Bahkan di tank ini saya menggunakan aerator Resun air 3000 teman-teman. Di tank 1 meter saya pindahkan ke sini, karena untuk aerator yang Resun air 4000 di tank ini, aerator ini rusak teman-teman. Rusaknya bukan karena usia, tapi karena aerator itu lupa saya matikan teman-teman. Ketika saya tidak ada berada di rumah, lupa saya matikan, jadi aerator itu hidup nonstop selama lebih kurang 2 mingguan teman-teman. Jadi ketika saya pulang, baru saya ingat aeratornya itu kondisi saya hidupkan. Sebenarnya kalau kita perjalanan jauh atau kita lama meninggalkan rumah, bagusnya aerator kita hidupkan. Tapi karena kondisi saya percaya dengan filter saya, dan juga dibantu kucuran air yang ada dari output filter, itu bisa menjadi sumber oksigen juga. Dan ikan yang saya pelihara nggak banyak, jadi ya aerator nggak perlu lah menurut saya. Tapi karena kondisi itu saya lupa, lebih kurang 2 mingguan aeratornya hidup nonstop, jadi rusak teman-teman. Ya barang elektronik ya seperti itu ya, kalau kita tidak rawat dengan baik ya tentu saja rusak. Kemudian di tank 60 cm juga aeratornya mengalami kerusakan teman-teman. Sama seperti itu, kalau yang di tank 60 cm itu karena dia kecipratan air filternya bergeser, mungkin ada kucing yang naik ke akuarium, jadi filternya kegeser, kena percikan air dari pompa akuarium teman-teman, jadi rusak karena itu. Jadi teman-teman, tips dari saya untuk teman-teman yang mungkin mengalami pemadaman listrik supaya ikannya nggak mengalami kematian. Yang pertama, ikannya dipuasakan, tidak usah dikasih makan. Kemudian kalau bisa ya harus ada aerator ACDC, aerator baterai, dan juga pelihara ikan jangan terlalu banyak di dalam tank. Itu saja ya. Kalau kita tidak kalau kita peliharanya banyak, caranya ya kita pindahkan ke ember-ember atau ke akuarium lain ya. Jadi ikannya tidak menumpuk nih kotoran di satu akuarium. Misal nih tank 1 meter kita pelihara 8 ekor, tentu banyak ya. Jadi kita pisahkan ke tank lain supaya kotoran yang ada di tank 1 meter itu tidak banyak dan tidak jadi bom amoniak untuk ikan-ikan yang kita pelihara di tank 1 meter tadi. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini, bercerita sedikit tentang pengalaman saya mengalami pemadaman listrik yang berdampak pada ikan yang saya pelihara di akuarium 150 cm. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman penghobi ikan hias mas koki.